oleh Residen Grief telah ditetapkan batas wilayah Kota Kupang yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 171 tahun 1886 dengan luas wilayah kurang lebih 2 km. Setelah Perang Dunia Kedua dengan keputusan Gubernemen tanggal 6 Februari tahun 1946 nomor 9, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1946 dengan bentuk Timor Leste Federati atau Dewan Raja-Raja dengan Ketua H.A. Koro almarhum Raja Amarasi. Dengan surat keputusan Kepala Swapraja Kupang nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei tahun 1946 dibentuk RUT sementara Kupang dengan 30 anggota dewan. Selanjutnya pada tahun 1949 Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertama T.H.J. Mesak. Pada tahun 1955 ketika menjelang pemilu dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor PUD-5/16/46 tanggal 22 Oktober tahun 1955 Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan. Tanggal 12 Mei tahun 1969 dibentuk sebuah wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang. Dari tahun ke tahun, Kecamatan Kota Kupang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Maka pada tahun 1978, Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan menjadi Kota Administratif Kupang dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1978 yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 September tahun 1978. Pada waktu itu pula dilantik Dr. Randus Mesak Amalo menjadi wali kota administratif Kupang yang pertama dan kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Samuel Christian Lerik pada tanggal 26 Mei tahun 1986 sampai perubahan status kota Kupang menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang. Perkembangan administratif Kupang selama kurang lebih 18 tahun setelah peresmiannya mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, baik di bidang visi kota maupun di bidang ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mengingat kedudukan Kota Kupang, administratif Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan pusat pengembangan wilayah NTT dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Maka usul pemerintah dan masyarakat Kota Administratif Kupang menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang disetujui oleh pemerintah pusat dengan disahkannya Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Kota Madya Tingkat 2 Kupang menjadi undang-undang pada tanggal 20 Maret tahun 1946. Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang diresmikan pada tanggal 26 April tahun 1996 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Yogi SM dan sekaligus melantik Letnan Kolonel Infanteri SK Lerik menjadi pejabat wali kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Kupang selama 1 tahun. Setelah melalui proses pencalonan atau pemilihan wali kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Kupang untuk masa jabatan tahun 1997 sampai pada tahun 2002, maka melalui sidang DPRD Kota Daerah Madya Tingkat Kupang, Letnan Kolonel Infanteri SK Lerik berhasil meraih suara terbanyak sekaligus terpilih sebagai Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Kupang pada periode tahun 1997 sampai pada tahun 2002 dan dilantik pada tanggal 23 April tahun 1997 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Yogi SM. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Januari 2001
Nama Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kupang berubah menjadi Kota Kupang, dan sebutan Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Kupang menjadi Wali Kota Kupang, sesuai ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, seiring dengan mulai berlakunya otonomi daerah secara nasional. Setelah masa jabatan pertama berakhir pada tanggal 23 April 2002, dalam proses pemilihan calon wali kota Kupang untuk periode 2002-2007. Paket calon wali kota dan wakil wali kota Kupang atas nama SK Lerik dan Dr. Randus Daniel Adu meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota yang dilantik pada tanggal 6 Juli 2002 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada pemilu langsung tahun 2007, paket Dr. Randus Daniel Adu dan Dr. Randus Daniel Hurek lewat suara rakyat meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 1 Agustus 2007 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Dan pada pemilu kada langsung tahun 2012, pasangan independen Bapak Jonas Salean, SH MSI, dan Bapak Dr. Herman Usman terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2012-2017 dan dilantik pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya lewat pemilu kada Kota Kupang yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017, pasangan Dr. Jefferson R. Wukore, MHMM, dan Dr. Herman Usman berhasil meraih suara terbanyak, dan pada tanggal 16 Maret 2017 lewat rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Kupang. Dan pada tanggal 22 Agustus 2017 diambil sumpah dan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Kupang masa jabatan 2017-2022 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan aturan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 menjelang pemilu kada serentak tahun 2024, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah Kota Kupang pada tanggal 22 Agustus 2022, Bapak George Melkianus Hajo, SH, dilantik sebagai penjabat wali kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka pada tanggal 22 Agustus 2023, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bapak Farensi Prisli Funai, SE MSI, dilantik sebagai penjabat wali kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Wilayah Kota Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kupang terdiri atas 4 kecamatan dan 40 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur NTT tahun 1995 tentang pengukuhan desa dan kelurahan persiapan menjadi desa atau kelurahan definitif di Provinsi Daerah Tingkat 1 NTT, maka ditambah 5 kelurahan hasil pemekaran sehingga menjadi 45 kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2006 dengan mempertimbangkan aspek jangkauan dan efektivitas layanan, maka pemerintah Kota Kupang melakukan pemekaran 2 wilayah kelurahan menjadi 4 kelurahan sehingga jumlahnya menjadi 49 kelurahan. Dan pada akhir tahun 2010, pemerintah Kota Kupang melakukan pemekaran 2 wilayah kecamatan dan 2 wilayah kelurahan sehingga jumlahnya menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Kelapa Lima membawahi 5 kelurahan, Kecamatan Oyebobo membawahi 7 kelurahan, Kecamatan Maulava membawahi 9 kelurahan, Kecamatan Alak membawahi 12 kelurahan, Kecamatan Kota Lama membawahi 10 kelurahan, dan Kecamatan Kota Raja membawahi 8 kelurahan. Demikian sejarah singkat Kota Kupang. Terima kasih. Oleh Mentari.
Selamat pagi. Nama siapa Ina? Nama Putri. Putri. Hari ini Kota Kupang merayakan hari ulang tahun yang ke-138 dan otonomi daerah yang ke-28. Apa ucapan Putri kepada Kota Kupang? Tahun Kota Kupang, semoga jaya selalu. Menurut Putri, Kota Kupang sekarang menjadi kota yang indah atau bagaimana begitu? Kesan Untuk Putri? saat ini mulai bersih, artinya semuanya indah. Indah. Jadi semoga ini harapan saya sendiri pribadi untuk Kota Kupang menjadi lebih baik dan menjadi kota kasih yang bersih. Ina sendiri dari OPD? Dari Kelurahan Bakunase. Dari Kelurahan Bakunase. Ucapan mewakili teman-teman Kelurahan Bakunase. Halo Kelurahan Bakunase. Saya Putri mewakili dari pemerintah Kelurahan Bakunase untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Kupang. Kiranya jaya selalu. Terima kasih Putri. Ya, Selamat pagi Ibu. pagi. Nama siapa Bu? Yohana Nales, Dari OPD. Badan Kesbangpol Kota Kupang. Oke. Terkait dengan hari ulang tahun Kota Kupang yang ke-138 dan juga otonomi daerah yang ke-28. Apa ucapan Ina untuk kota? Selamat ulang tahun buat Kota Kupang dan selamat ulang tahun buat otonomi daerah. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada masyarakat kita untuk kebersihan kota ini. Terlebih buat Kota Kupang dan masyarakat yang ada di sekitarnya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Jaga kota ini agar tetap bersih dan indah Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Siapa lagi Ibu namanya? Ya, Ibu nama siapa lagi? Yohana Nale. Ini motif dari Alor. luar biasa. Terima kasih, selamat pagi Bu. Selamat pagi Adi. Nama siapa? Terkait ini dari SMA. Dari SMA Negeri 2 Kota Kupang. Terkait hari ulang tahun Kota Kupang yang ke-138 otonomi daerah yang ke-28. Apa ucapanmu? Selamat ulang tahun untuk Kupang yang ke 138. 38. Oke. Kota Kupang. Kota kasih. Oke, terima kasih. Oke. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Kupang ke-138, Hari Jadi ke-28 Kota Kupang sebagai daerah otonom, dan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024, Kamis 25 April 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan kiri. Jalan.
Belum. Jalan. Jalan. Jalan cepat. Stop. Bendera merah putih. Hormat. Hep. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa
bangsa, para pendahulu kita, khususnya tokoh-tokoh ASN ataupun juga PPP yang telah mengabdi untuk daerah ini dan telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan cipta. Menyanyikan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Yang Mulia Master Vasyl Inovich Hamyani bersama istri Mrs. Ina Yunubah. Nah, kita tepuk tangan dulu buat Duta Besar kita. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Kupang bersama Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Juga yang saya hormati Kapolresta Kupang Kota. Juga yang saya hormati Komandan Kodim 1604 Kupang. Juga yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Tipikor Negeri Kelas 1A Kupang. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Jenderal Diplomatik Wine Club Bapak Alexander Effendi bersama tim. Mari kita tepuk tangan dulu buat Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Juga yang saya hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Staf Ahli Wali Kota Kupang dan Asisten Sekda Kota Kupang, para Kepala Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang, para camat dan lurah se-Kota Kupang yang saya banggakan, pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kota Kupang sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Nyonya Loise M. Funai Tolong Gila STT. Ada tuh. Ya. Terima kasih Bu Perindah. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Andus Daniel Adu. Ada Pak? Ada. Mari kita tepuk tangan buat orang tua kita, tokoh kita di Kota Kupang, juga tokoh di NTT. Terima kasih Bapak. Juga yang saya hormati Bapak Yonas Salean SA MSI. Ada? Tidak ada. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Jefferson R.U. Kore MM.MH. Tidak. Juga yang saya hormati Bapak Daniel Hurek MM. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Herman Man. Terima kasih Bapak. Bapak the best in Kota Kupang. Juga yang saya hormati Ibu Yohana Elisa Pali SAMSI. Ada. Juga yang saya hormati Bapak Charles M. Hajo SA. Ada? Om Charles. Good. Terima kasih Pak Charles. Juga yang saya hormati Ibu Welmina Amalo Taoli. Juga yang saya hormati Ibu Maria Loise Lerik Adu. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi NTT.
Juga yang saya hormati Komandan Kompi 8C Batalion Komandan 466 Kopaskat TNI Angkatan Udara bersama Ibu. Ada ya Pak? Asli, thank you. Terima kasih Pak. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang. Juga yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Kupang, Ketua PIA DPRD Kota Kupang, namanya juga Ibu Ketua Persib Chandra Kirana Kodim 1604 Kupang. Terima kasih Bu. Ketua Dharma Yukni Karini Kupang, pejabat Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang ada. Terima kasih Bu. Salam hormat buat Pak Bupati Kupang. Terima kasih. Juga yang saya hormati Dektris Rumah Sakit Eskaleri, Direktur Perumda Air Minum, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Direktur PT Sesando Baru, Ketua KPU Kota Kupang. Juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, Ketua Klasis Kota Kupang, Ketua Klasis Kota Kupang Barat, Ketua Klasis Kota Kupang Timur, dan Ketua KHDI Kota Kupang, Ketua Perma Budi Provinsi NTT, Ketua Pepabri Provinsi NTT Bapak Letkol Purnawirawan TNI Samuel Jerona. Bapak, terima kasih Bapak hormat. Siap. Ketua FKB Kota Kupang, Pendeta Jeki Latu Parisa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bapak Freddy Koenunu. Hadir. Juga yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan NTT, Kepala BPJS Tenaga Kerja NTT, Pimpinan Bank BTN Cabang Kupang, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Utama Kupang, Pimpinan Bank BRI Cabang Kupang, Pimpinan Bank BNI Cabang Kupang, Pimpinan Bank NTT Cabang Kupang, Pimpinan Bank NTT Capeng Kota, Kantor Wali Kota Kupang, Ketua Forum Karang Taruna Kota Kupang, Ketua Harian Forki Kota Kupang, Ketua Kuartir Cabang Kota Kupang, Ketua Ikada Kota Kupang, Ketua IKEP Kota Kupang, Ketua Kota Kerukunan Sosial K2S Kota Kupang, Ketua Atoen Meto Kota Kupang, para Ketua LPM Kelurahan C Kota Kupang, para pensiunan PNS, pimpinan media instansi pers, Paduan Suara Kupang City Koral. Juga yang saya hormati dan sampaikan Paduan Suara Kasih Kota Kupang, para SN, terima kasih deh, para SN dan PTT lingkup pemerintah Kota Kupang, singkatnya undangan dan hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memberikan salam toleransi kita dan saya berharap saudara mengikutinya. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hikmat dan marifat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir bersama dalam upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kupang yang ke-103 di Kota Kupang sebagai daerah otonomi yang ke-28 yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang sekalian yang saya hormati, hari ini dengan sukacita dan kebanggaan yang mendalam kita berkumpul untuk merayakan dua peristiwa bersejarah sekaligus, yaitu ulang tahun Kota Kupang yang ke-138 dan hari jadi Kota Kupang sebagai daerah otonom yang ke-28. Dalam momentum yang penuh makna ini, dengan mengusung tema bersinergi untuk Kota Kupang sejahtera dengan subtema dengan semangat memperingati ulang tahun Kota Kupang dan hari jadi Kota Kupang sebagai daerah otonom, kita tingkatkan sinergitas demi optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi terwujudnya Kota Kupang yang lebih sejahtera. Menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergitas dengan semua elemen masyarakat demi menciptakan Kota Kupang yang lebih sejahtera
dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dan semangat yang membara, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan peluang baru bagi kemajuan Kota Kupang. Kita patut berbangga di usia yang ke-138 Kota Kupang mencatat berbagai perkembangan yang cukup menggembirakan berkat jalinan sinergitas dengan berbagai pihak. Hal tersebut tergambar dalam capaian kinerja makro tahun 2022-2023 sebagai gambaran untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia tahun 2003 sebesar 82,77%, meningkat 0,4% dibanding tahun 2022 sebesar 82,37%. Hingga pengangguran pun demikian, pertumbuhan ekonomi pun demikian, ada penurunan pendapatan per kapita pun demikian dibanding tahun 2022 sebesar 56,27 juta rupiah. Inflasi tahun 2023 sebesar 2,61%, menurun 4,46% dibanding tahun 2022 sebesar 7,07%. Sedangkan pada aspek kesehatan, capaian kinerja pemerintah tergambar dari menurunnya angka kematian bayi dan ibu, menurunnya persentase balita stunting dari 21,15% menjadi 17,2%. Capaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air minum, pengelolaan air limbah, drainase serta infrastruktur lainnya pada tahun 2003 antara lain persentase akses air minum terrealisasi sebesar 38,88%. Persentase jenjang jalan kondisi baik sebesar 6,10% dibanding tidak mantap sebesar. Capaian di sektor pariwisata tahun 2023 antara lain presentasi jumlah usaha ekonomi kreatif terhadap total jumlah usaha jasa pariwisata mengalami peningkatan dengan kategori sangat memuaskan. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di tahun 2023 meningkat menjadi 41.180.138.000 rupiah dibanding ketenagakerjaan 3/11 angka kerja mengalami peningkatan sebesar 64,75%. Sedangkan tolak ukur penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari capaian sebagai berikut berdasarkan hasil evaluasi di atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Kupang tahun 2003 menunjukkan nilai sebesar 5,07 dengan predikat baik. Tentang pelayanan publik di pemerintah Kota Kupang secara umum mencerminkan kualitas pelayanan yang baik dengan nilai survei kepuasan masyarakat rata-rata yaitu 84,38% dengan kategori sangat memuaskan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bank Indonesia, Kantor Perwakilan NTT, Lembaga Keuangan Perbankan dan BUMN, para pelaku usaha sektor swasta, seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap media cetak dan elektron, serta stakeholder lainnya atas partisipasi dalam mendukung kebijakan yang ada sehingga Kota Kupang berhasil meraih prestasi dan berbagai penghargaan antara lain meraih opini wajar tanpa pengecualian, penghargaan dari Menteri Koordinator di bidang perekonomian terhadap TPID, penghargaan sebagai kota terbukaan informasi, penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, penghargaan dari rekonsiliasi pajak pemerintah daerah, penghargaan sebagai daerah dengan predikat cuci tangan pakai sabun, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai TPID Kota Indeks Harga Konsumen terbaik pada bulan Agustus tahun 2023, penghargaan terbaik kedua dalam kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi tahun 2023 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, penghargaan dari Provinsi NTT, penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan juga penghargaan dari Kepala Perwakilan Bank NTT, penghargaan sebagai kota dengan toleransi tertinggi dari Setara Institut. Kota Kupang menempati peringkat ke-9 dari kurang lebih 90-an kota di Indonesia. Penghargaan sebagai satuan
kerja kategori kepuasan asuh, penghargaan sebagai Satker kategori penyalur dana transfer ke daerah, dana alokasi sebagai Satker terbaik kategori penyaluran dana TKD daerah agregat. Tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir penghargaan sebagai daerah dengan pencapaian terbaik untuk realisasi program digitalisasi payment quick responsive kode internasional Indonesia standar atau KRIS dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih ada 18 penghargaan. Bapak Ibu undangan serta para peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun hari ini tanggal 25 April juga diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah ke-28 dengan mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah Kota Kupang akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selaras dengan hal tersebut, tema peringatan ulang tahun Kota Kupang yang ke-138 dan Hari Jadi Kota Kupang yang ke-28 juga ingin menunjukkan komitmen pemerintah Kota Kupang dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun masa depan Kota Kupang yang lebih baik dengan moto Lil Au Noel Daerah yang artinya bangunlah dengan hati yang tulus. Kita dulu. Melalui inovasi sinergitas dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat lebih eksklusif, berkelanjutan, dan sejahtera bagi warganya. Melalui momentum ini pula, saya kembali mengingatkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Mari kita dukung dan turut berpartisipasi mengawalnya agar tercipta pemilu yang damai, bermartabat, dan membawa kebaikan bagi semua demi membangun masa depan yang lebih baik untuk Kota Kupang yang kita cintai. Saya juga mengajak semua warga Kota Kupang bersama kita jadikan perayaan ini sebagai pijakan untuk melangkah ke depan dengan lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih berkomitmen dengan terus menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan kebersamaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula tak lupa atas nama masyarakat dan jajaran pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Duta Besar Ukraina untuk Indonesia yang mulia, Master Faisal Inovix Hamyani bersama Nyonya yang telah berkenan memenuhi undangan dan hadir di tengah-tengah kami dalam acara sederhana kami ini. Thank you for coming. It is an honor for you to welcome you in our city, in Kupang. Thank you. Terima kasih juga kami haturkan kepada Sekretaris Jenderal Diplomatic Club Bapak Alexander Halfendi bersama tim, juga kepada Semi bersama tim juga berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadiri dalam upacara pagi hari ini, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, baik pimpinan dan anggota, Forkopimda, Kepala Bank BI, NTT, pimpinan perbankan dan BUMN, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan instansi, lembaga dan organisasi para pensiunan, jajaran pemerintah Kota Kupang, ASN dan PTT, para pendukung acara, seluruh tamu undangan dan peserta upacara atas dukungan dan partisipasi dalam mensukseskan acara ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Kota Kupang yang ke-138 dan selamat Hari Jadi Otonomi Kota Kupang sebagai daerah otonomi yang ke-28. Mari terus bersatu dalam karya menjadikan Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan yang lebih sejahtera, lebih inklusif,
berkelanjutan berdaya saing. Hidup Kota Kupang! Hidup Kota Kupang! Jaya terus! Sejahtera! Terima kasih. Ya! Wali Kota bersama dengan seluruh aparatur sipil negara yang telah memberi diri untuk mengabdi dan melayani warga. Karuniakanlah kesehatan, hikmat dan roh takut akan Tuhan. Biarlah semua hal yang baik yang dilakukan untuk kota ini dilakukan dengan segenap hati, seperti yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah bagi masyarakat Kota Kupang. Biarlah kami dapat membangun kehidupan bersama yang harmonis dan damai di Kota Kasih. Tolong kami sebagai warga kota, agar kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana kami berada. Pada akhirnya, ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi Kota Kupang tercinta, Kota Karang, Kota Kasih ini. Biarlah kota ini menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Tempat di mana kasih bukan hanya sekedar slogan, tetapi kasih, keadilan, dan damai sejahtera terus dinyatakan di kota ini. Biarlah kota ini menjadi kota yang bermartabat dan kota yang berbudaya. Menjadi rumah besar persaudaraan tanpa memandang perbedaan yang ada. Ya Tuhan, ya Allah, biarlah semua prestasi yang telah diperoleh menjadi motivasi untuk terus berbenah dan menjadikan diri lebih baik untuk kesejahteraan kota, terutama untuk menghadir menyatakan Shalom Allah di Kota Kasih. Ya Allah, ia doa, ia syukur dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kehidupan. Amin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali terima kasih dan bubarkan. Kembali terima kasih dan bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.
Keberhentian gimana? Mas apa? Oh, tenaga. Bapak Komandan upacara disilakan meninggalkan tempat. Bapak Hermanman, Ya. usia yang ke-138 dan otonomi yang ke-38. 38, betul. Apa yang mesti kita benahi lagi untuk kota ini ke depan? Kota ini karena dia selalu bergolak dengan kebutuhan manusia, jadi seluruh aspek kehidupan ini masih perlu terus dikembangkan. Yang pertama tentu infrastruktur perkotaan. Sebagai kota yang layak huni, itu infrastruktur itu menjadi syarat utama. Ya kan? Tidak hanya ngomong taman, tidak hanya ngomong lampu, tidak hanya ngomong jalan. Yang paling penting tadi juga disebut masalah air bersih, sampah. Saya kira dua hal ini meskipun dia umur ratusan tahun, masyarakat kita itu belum sampai berabad-abad. Air bersih dan sampah terkait dengan pilkada mendatang. Ya. Mungkinkah figur-figur yang kemudian mengucurkan program-program air bersih sampai menjadi saya kira itu akan menjadi pilihan. Kalau sampah masih bisa teknologi, air bersih itu menjadi susah. Karena tidak ada sumber air dan sumber air di kota ini diurus oleh tiga lembaga yang bikin rumit. Pemerintah provinsi, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, lalu swasta perorangan. Rumit. Dan itu kalau pemerintah tidak mampu mengkoordinasi. Perlu ada sinergi, kolaborasi sangat penting. Sinergi tetap, tetapi yang paling penting itu adalah ada koordinasi, ada sistemnya. Jadi swasta itu boleh mengeksploitasi aturannya gimana. Pemerintah provinsi bagaimana, pemerintah kabupaten bagaimana. Karena komandannya sini adalah pemerintah kota. Bapak sedikit majukan kali ini untuk pilkada? Ya, sama. Siapa? Semoga sukses Bapak dan catatan tadi Bapak, sampah dan kemudian air bersih menjadi prioritas. Terima kasih Bapak untuk komentarnya. Selamat pagi. Masyarakat di daerah desa live keterampilan dasar hidup menjadi sebuah buat hal yang berbeda dengan terobosan yang luar biasa yang mengambil melayani total pada masyarakat itu akan berubah. Sebab itu kita mengabaikan sedikit saja kepentingan masyarakat dan kita ingat kepentingan diri kita, maka kita tidak total. Karena kita tidak total melayani seluruh masyarakat, maka ada perubahan dan dua. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara kesepakatan kebudayaan Kota Kupang. Disilakan mengambil tempat. Pendidikan kedua. Pihak kedua, penjabat wali Kota Kupang. Penandatanganan selesai. Selanjutnya penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kupang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Kupang. Kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur
Penandatanganan berita acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara perjanjian antara pemerintah Kota Kupang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur untuk penyelenggara program jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW dan Ketua APM di Kota Kupang. Baik, jadi secara teknis nanti Bank akan melanjuti kepada para pemerhati. Namun hari ini karena penyerahannya dari pemerintah kota, secara sekali juga menyerahkannya pemerhati yang ada di Kota Kupang. Semoga niat baik, ketulusan dari Bank BI akan memberikan inspirasi kepada yang lain yang ada di kota ini. Kita sama-sama membersihkan Kota Kupang lebih bersih. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan anakan pohon berbau dan pohon mahoni dari Bank BTN oleh Branch Manager Bank BTN Cabang Kupang, Ibu Laloria Pardede, kepada penjabat wali Kota Kupang. Tolong foto dari kepala para asisten administrasi. Para asisten silakan mengambil tempat. Selanjutnya penyerahan anakan pohon berbau dan pohon mahoni kepada Ketua Kadis Ini berapa? Baik, atas nama pemerintah Kota Kupang, atas nama pemerintah Kota Kupang dengan kegembiraan kami menerima anakan-anakan baik itu tanaman keras maupun tanaman buah untuk kita tanam di seputaran Kota Kupang. Taman-taman taman-taman hiburan kita tanam biar menjadi hijau Kota Kupang, dan kota ini juga menjadi kota buah yang dimiliki oleh bank tabungan negara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Thank you. Terima kasih ya, Bu. Bibit unggul. Bibit unggul. Selanjutnya penyerahan pelajar dari Diplomatic Point Club oleh Sekjen Diplomatic Point Club kepada penjabat wali Kota Kupang. Kepada Sekjen Diplomatic Point Club silakan mengambil tempat. Keting. Apapun. Ya.
Oh iya. Dan kita selamat ulang tahun. Siap. Oleh mereka siap salam siap. Ini Bapak 1, 2, 3. Mana satunya lagi Mas? Itu acara mana tadi tadi? Persiapan selanjutnya untuk menyambut penyerahan sebuah rencana karya satu. Dua, Bapak Baksi Nikodemus. Mewakili 3 Asli. Kasih penyerahan bantuan ke Pantesan oleh Dubes. Ya. Sampai nanti. Selanjutnya penyerahan bantuan sosial dari pemerintah Kota Kupang kepada panti asuhan sebesar 25 juta rupiah secara simbolis kepada panti asuhan Aisyah, penyerahan oleh Duta Besar Ukraina. Dinas Roda 2 kepada Lurah Kota Kupang secara simbolis kepada Lurah Kabupaten 1. Kepada Lurah Kabupaten 1 disilakan mengambil peran. Ayo. Ya. Pak Sekda. Habis ini baru mau lapor serahkan yang motor. Iya, foto lah. Ini Bapak. Ini yang depan. Roda 2. Baik. Mana Mike? Tolong Mike. Samping sana. Bisa tidak? Bisa. Sampai. Cukup jangan paksa.
diputar sedikit lah, adik. Putar ini. Selamat dan para lurah 6 kecamatan dan 51 lurah. Sesuai ada izin nggak? Semua jalan. Di sana ada lain. Baik, atas kebijakan pemerintah daerah di tahun 2024, atas kebijakan tersebut, tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Saudara Sekda bersama timnya kami instruksikan untuk melaksanakan kebijakan pengadaan kendaraan bagi camat dan 6 camat dan ke-51 lurah. Dan pada hari ulang tahun ini kami menyerahkan kepada saudara camat dan saudara lurah untuk dipergunakan. Pada kesempatan ini saya bersama tim anggaran mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang telah menyetujui kebijakan pengadaan kendaraan ini dapat kita laksanakan. Selaku pejabat, saya mengimbau kepada para camat dan lurah, gunakanlah kendaraan dinas yang baru ini untuk melayani rakyat dengan penuh hati yang tulus, seperti yang tadi saya sampaikan moto Kota Kupang. Saya percaya jika saudara yang tulus melayani masyarakat, maka masyarakat akan memberikan perhatian terhadap kemajuan. Terimalah dan gunakan. Terima kasih. Macam yang itu di belakang tuh, satu tuh. Kalian juga dikasih tuh. Semua gitu. Satu rasa mana yang lain siap. Berisi sudah? Ya, ini apakah kami hanya satu saja untuk semua. Siap. Muka tuh senyum sedikit. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Jangan kerang. Jangan kerang. Siap. 1, 2, 3. Bapak izin. Ada bab. Gunakan untuk pelayanan pada warga kita yang Bapak izin, Pak Dandi, Pak Kumas ya, silakan. Bapak, 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Selamat hari ulang tahun Kota Kupang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Hari ulang tahun yang ke-138 dan otonomi daerah yang ke-28. Apa yang Ibu mau katakan dengan kerja-kerja tim penggerak PKK hingga saat perayaan hari ulang tahun ini? Dari tim penggerak PKK di Kranasta dan Dharma Wanita hanya berdoa supaya slogan Kupang sebagai kota kasih terus dijaga dan dipertahankan, terlebih sebagai kota toleransi. Nah, ini yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kota Kupang, terlebih kami yang berada di Kota Kupang. Dirgahayu Kota Kupang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu untuk semuanya. Selamat hari ulang tahun Kota Kupang. Shalom. Izin Bapak, 1, 2. Lakukan perlombaan, juara satunya lomba kebun sehat antara Panti Asuhan Kota Kupang, juaranya LKSA SD Luis de Monfort. Antara itu pentas sekali.
dan ada juara 2, juga ada juara 3. Ya. Terima kasih Mama kapan panen? Sudah panen. Sudah panen. Masih ada kah untuk kita panen? Ya, nanti saya ada pejabat sekda pergi. Oh, piala sama semua. Satu. Sempat Mama apa sama? Juara 2 dan juara 3. Baru sudah pasti. Ya, makasih Mama. Sudah Bapak. Mati itu. Oh iya.